Tangan saya itu sering kaku, kalau buat rajang-rajang apa-apa itu sering kaku, sering geringgingan, lutut saya juga sakit. Terus saya itu minum, lama-kelamaan, 2 mingguan lah, saya rutin minum Healtik itu. Alhamdulillah kok nyeri pada lutut, pada tangan, itu kok berangsur-angsur membaik. Dakur-dakur kata ngeten. Bulan sak mene kudu lunas. Nggih. Nggih ditarget. Nggih. Lane jamane. Nggih kira-kira jamane. Kon atlet yang juruannya saya wis tunggal. Kediri, proyek pembangunan gelanggang olahraga, GOR, Kabupaten Kediri, di dekat kawasan wisata Pamenang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, hingga kini mangkrak, atau sudah mengkrak selama sekitar 4 tahun, mulai 2020 sampai 2024. Proyek GOR itu, hingga kini baru berupa pondasi dan urugan, yang belum ada kejelasan kapan akan dilanjutkan. Pantauan Kediri Post di lokasi, proyek GOR itu berada di tengah persawahan warga. Di lokasi proyek tersebut, kini sudah banyak ditumbuhi dengan tumbuhan rumput dan ilalang liar yang cukup lebat, hingga menutupi pondasi dan pancang-pancang besi yang sudah ditancapkan. Terlihat sejumlah balok-balok bahan proyek yang belum terpasang, tergeletak berserakan di sekitar lokasi. Sedang pada bangunan pondasinya, terlihat pancang-pancang yang masih berupa besi. Pondasi bangunannya pun, terlihat belum tuntas. Berdasarkan LPSE Kabupaten Kediri 2020, proyek GOR itu untuk tahun penganggaran 2020 itu, merupakan proyek tahap 1, dengan nilai pagu proyek bangunan 11,9 miliar rupiah. Sedang nilai pagu proyek urugan pada GOR itu senilai 7,7 miliar rupiah. Sehingga total biaya yang sudah dianggarkan untuk proyek GOR Kabupaten Kediri ini adalah 19 rupiah, 6 miliar. Anggaran itu, belum termasuk anggaran detail engineering design atau DED, biaya pengawasan, biaya AMDAL, dan sebagainya. Berdasarkan LPSE, pemenang proyek bangunan GOR itu adalah PT Adik Abang Konita Pratama, yang beralamat di Nagam Raya, Aceh, dengan nilai kontrak 10,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk proyek pengurugannya, tender dimenangkan oleh PT Tata Karunia Abadi, Jalan Cemara, Sukorejo, Blitar dengan nilai kontrak 6,3 miliar rupiah lebih. Meski sudah mangkrak sekitar 4 tahun, hingga 2024 ini, belum ada kejelasan kapan proyek GOR itu akan dilanjutkan, atau proyek itu memang tidak akan dilanjutkan. Ponari, salah seorang warga sekitar ditemui Kediri Post, menjelaskan lokasi yang dibangun GOR dan sekarang mangkrak itu, awalnya merupakan tanah warga yang dibeli Pemkab Kediri. Dia menyesalkan mangkraknya proyek itu, karena yang dirugikan adalah wong cilik. Kurian nopo tanah warga, nopo tanah bengkok to, Pak? Warga. Tanah warga gitu. Yang pinten warga iki anu gagane warga iki. Apa di ratusan dilen no. Oh ngoten nggih. Jam riku pas ratusan jurnaler dipun pendasi niku. Nggih. Terus nek mangkrak ngoten niku terus dawuh Lah apa? iki dados napa? Duwite negara kacur. Boten negara tiang ali. Ya kali nggih. Sing amo. Apa? Bangun lapangan. Nggih, nah niku nggih mandek. Pati niku. Nah, niki. Nah. Ayo nggih mandek. Duka. Saring mandek niki. Terus warga riyen asline niki terus dipindah ngriko ngoten. Ini pertama Joko Oh ngoten. Di Joko Bulik ngoten nggih. Nggih. Gore patine lengser kantor. Kata. Iki. Ya. Boten diurusi kados-kados. Nggih. Padahal niku pun numbas ngalep damel dalan calon bu. Sampai ageng niku. Nggih. Oh ngoten. Terus medale mriki mantuke ngaler. Oh kata. Akhirnya maneh kilene lapangan medale iki. Dan musola. Arep yang ngarite dakur-dakur kata ngeten. Bulan sak mene kudu lunas. Nggih. Nggih ditarget. Nggih.
nih zaman nih Nggih kira-kira zaman zaman kon patut yang jujur aneh saya wis tunggal. Golek wong jujur saiki Angel, sewu siji. Pajak dikejar-kejar, bangunane mangkrak, cari orang jujur sekarang sulit, bayar pajak dikejar-kejar, tapi bangunannya mangkrak, red, kata Ponari. Menurut Ponari, mangkraknya proyek GOR itu setelah adanya pergantian Bupati Kediri. Proyek GOR itu dimulai saat Bupati Kediri masih dijabat Haryanti Sutrisno. Setelah Bupati Kediri diganti Dito, proyek GOR ditinggalkan begitu saja.